Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter sukses mengantongi 3 poin setelah menjamu Cremonese dalam laga lanjutan Liga Italia Serie A pekan keempat yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu dini hari tadi. Skuad besutan Simone Inzaghi menang dengan skor 3-1. Nerazzurri sepertinya telah melupakan kekalahan yang menyakitkan ketika bertemu Lazio pada pekan sebelumnya. Menghadapi Cremonese menjadi ajang bagi La Beniamata untuk bangkit. Inter pun langsung memimpin di babak pertama melalui gol-gol yang dicetak oleh Joaquin Correa pada menit ke-12 dan Nicolo Barella pada menit ke-38. Inter kemudian menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-76 melalui Lautaro Martinez untuk mengubah skor menjadi 3-0 sampai laga tuntas. Satu-satunya gol lewat David Okereke yang berhasil merobek gawang Samir Handanovic untuk memperkecil kekalahan menjadi 1-3. Kemenangan ini membuat Nerazzurri untuk sementara naik ke posisi kedua klasmen Serie A dengan torehan 9 poin dari 4 laga. Sedangkan Cremonese masih tertahan di urutan ke-19 dengan 0 poin. Selain itu, hasil ini juga menjadi modal bagus bagi Inter sebelum menjalani laga panas melawan AC Milan yang bertajuk Derby Milano pada akhir pekan ini. Nicolo Barella layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Inter Milan versus Cremonese. Dipercaya sebagai kreator serangan, Barella main impresif di pertandingan ini. Dia terlibat aktif dalam mengatur tempo dan menciptakan peluang. Gelandang Italia ini mencetak gol kedua timnya di babak pertama lalu memberikan assist ke Lautaro Martinez untuk mengunci kemenangan Inter di babak kedua. Selain 1 gol dan 1 assist, Barella mencatatkan 63 sentuhan, 88% umpan sukses, dan 5 umpan kunci untuk membuat peluang. Dilansir dari WhoScored, Nicolo Barella mendapatkan nilai tertinggi dengan rating 8,4. Simone Inzaghi mengagumi kedewasaan Inter dalam kemenangan 3-1 mereka atas Cremonese. Nerazzurri segera kembali ke jalurnya setelah sebelumnya kalah 3-1 dari Lazio, mengalahkan Cremonese dengan hasil yang sama di San Siro. Anehnya, ketiga gol itu lahir dari proses serangan balik. Saya sangat senang karena itu bukan pertandingan yang mudah untuk menang melawan tim Cremonese yang musim ini pantas mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, kata Inzaghi kepada DAZN. Gelandang Inter Hakan Çalhanoğlu menegaskan bahwa timnya siap menantang AC Milan dalam laga syarat gengsi bertajuk Derby della Madonnina pada akhir pekan ini usai mengalahkan Cremonese pada dini hari tadi. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia pasca laga, Çalhanoğlu ditanya tentang laga Inter berikutnya melawan mantan klubnya AC Milan. Kemenangan atas Cremonese ini kemenangan penting karena kami ingin berada di posisi setinggi mungkin di klasmen dan kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Laga Derby Milan kami sudah siap. Laga ini selalu merupakan pertandingan yang hebat. Inter sedang mempertimbangkan untuk melepas Robin Gosens ke Bayer Leverkusen dalam kesepakatan pinjaman berbayar sebelum penutupan bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebagai penggantinya, Nerazzurri akan mendatangkan bek sayap kiri Stuttgart Borna Sosa dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia bahwa Borna Sosa muncul sebagai target utama Nerazzurri untuk memperkuat sektor kiri mereka, menggantikan Gosens yang tampil kurang meyakinkan sejauh ini setelah ditinggalkan Ivan Perisic. Nerazzurri siap mengontrak pemain asal Kroasia berusia 24 tahun tersebut jika mereka berhasil melepas Gosens ke Leverkusen. Leverkusen sendiri memang belum mengajukan tawaran resmi kepada Inter.
Tetapi mereka telah menjelaskan niat kepada Nerazzurri mengenai penargetan Gosens. Leverkusen siap mengajukan tawaran pinjaman berbayar senilai 2 juta euro disertai kewajiban pembelian seharga 28 juta euro di akhir musim. Jika tawaran ini datang, maka Inter akan memutuskan untuk menerimanya sebelum deadline jendela transfer dan kemudian mendatangkan Sosa sebagai penggantinya. Adapun opsi alternatif lainnya sebagai pengganti Gosens adalah Marcos Alonso dari Chelsea dan kemungkinan kesepakatan pertukaran dengan Leverkusen yang melibatkan Michel Bakker. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengaku khawatir dengan kondisi lini pertahanannya pada musim ini. Pasalnya, manajemen Nerazzurri batal mendatangkan bek tengah baru di bursa transfer kali ini sebagai pengganti Andrea Ranocchia. Sebagaimana diketahui, Presiden Inter Stefan Zhang telah memutuskan untuk membatalkan peminjaman bek Lazio Francesco Acerbi untuk menghindari kenaikan tagihan upah dalam anggaran klub. Hal tersebut membuat Inzaghi panik mengingat jadwal Inter yang sangat padat pada musim ini, sehingga sangat perlu untuk menambah kedalaman di lini pertahanan. Francesco Acerbi adalah bek yang sangat diinginkan sang pelatih. Saya khawatir tentang fakta bahwa tidak ada bek tengah yang datang, ujar Inzaghi kepada DAZN pasca laga kontra Cremonese. Kami memiliki banyak pertandingan, sementara bek tengah alami yang kami miliki hanyalah De Vrij, dan kemudian seorang pemain muda Fontana Rosa yang berbakat tetapi belum memiliki banyak pengalaman. Seperti yang dilaporkan Tuttosport yang berbasis di Turin, bahwa pelatih akan berbicara dengan Presiden Stefan Zhang untuk mencoba dan membujuknya untuk memberikan lampu hijau sehingga bek Lazio dapat menandatangani kontrak dan bergabung dengan status pinjaman sebelum akhir jendela transfer. Presiden Inter Stefan Zhang kemungkinan tidak akan memberikan persetujuannya untuk peminjaman bek Lazio Francesco Acerbi, bahkan jika tagihan upah diringankan dengan kepergian beberapa pemain muda. Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Presiden Nerazzurri tidak akan memberikan lampu hijau untuk kepindahan Acerbi, bahkan ketika Lucien Agoume dan gelandang Edi Salcedo pergi di akhir bursa transfer ini. Zhang membuat keputusan mendadak untuk tidak merestui kedatangan Acerbi, padahal kesepakatan telah hampir untuk diselesaikan. Sang presiden tak ingin menambah beban pengeluaran gaji mereka, terutama mengingat belum ada penjualan yang diharapkan pada saat jendela transfer musim ini. Pemain muda seperti Agoume dan Salcedo bisa pergi untuk memberi ruang bagi Acerbi dalam tagihan gaji, tetapi gaji bersih mereka hanya total 700.000 euro untuk musim ini. Sedangkan gaji bersih bek Lazio itu adalah 2,1 juta euro. Jadi tetap saja tidak cukup. CEO Inter yaitu BP Marotta mengatakan jika ia bersyukur Nerazzurri punya presiden seperti Stefan Zhang yang dianggapnya telah memberikan terobosan baru dalam menangani sebuah klub Serie A. Setelah mengambil alih Nerazzurri dari Erick Thohir, presiden klub yang baru berusia 30 tahun itu sukses merevolusi Inter menjadi sebuah grup bisnis yang profitable lewat sejumlah terobosan yang dilakukannya. Tak cuma sukses di segi bisnis, Zhang juga berhasil membawa Inter meraih keberhasilan dari segi olahraga. Di era kepemimpinan Zhang, Inter berhasil mengakhiri puasa gelar Serie A selama 1 dekade lebih, saat keluar sebagai pemenang Scudetto di musim 2020-2021 silam. Selain itu, gelar Coppa Italia dan Piala Super Italia berhasil direngkuh oleh Inter dalam 4 tahun kepemimpinan Zhang. Meroketnya prestasi Inter di bawah kepemimpinan Zhang sangat disyukuri oleh BP Marotta.